Halo, halo, halo adik-adik. Masih ingat ada apa ya di tanggal 27 Juni? Betul sekali. Di tanggal 27 Juni, Komisi Anak akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-26 dan kenaikan kelas. Jadi, jangan lupa ya, di tanggal 27 Juni itu. Hampir lupa kasih tahu. Acaranya ini ada di tayangan ibadah Sekolah Minggu GKI Kota Modern via YouTube ya. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Nggak berasa ya, udah bulan Juni lagi. Adik-adik sebentar lagi akan naik kelas. Tapi album foto teman-teman kalian masih belum selesai tayang. Jadi, yuk kita buka aja sekarang. Yuk. Make a joyful melody. Join together in harmony. We are a part of the family of God. His Spirit is our guarantee that He lives in you and me. We are a part of the family of God. Lord, we praise you, praise you. Your love is great. Lord, we praise you, praise you. We celebrate. Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you. Your love is great. Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you. We celebrate. Make a joyful melody. Join together in harmony. We are a part of the family of God. His Spirit is our guarantee that He lives in you and me. We are a part of the family of God. Lord, we praise you, praise you. Your love is great. Lord, we praise you, praise you. We celebrate. Lord, we praise you, praise you. Your love is great. Lord, we praise you, praise you. We celebrate. We are His people. Freely forgiven. In confidence we take our stand. Lord, we praise you, praise you. Your love is great. Lord, we praise you, praise you. We celebrate. Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you. Your love is great. Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you. We celebrate. Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you. Your love is great. Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you. We celebrate. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tidak terasa ya, kita berjumpa lagi. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita akan mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, siap ya dengan Alkitabnya. Karena pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengikuti sekolah minggu hari ini. Tolong Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sertai kegiatan sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan memulai sekolah minggu. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama Lause Sabi dan Lause Amel. Saya bukan pasukan jalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Hai anak-anak. Wah, kalian senang sekali ya, puji Tuhan. Semangat sekali loh selihat. Ya, sekarang Lose Amel mau ajak kita semua untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tanganmu, tunduk kepala dan tutup mata. Ikuti Lose berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa bergembira memuji Engkau. Tuhan, sekarang ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, beri kami pengertian supaya kami mengerti maksud-Mu. Dan kami bisa duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang semua duduk yang tenang ya. Sudah siap anak-anak? Siapa nih? Wih, tinggi banget. Wih. Wow, setinggi ini. Makan apa ya bisa setinggi ini? Untung cuma gambar. Dia nggak ngomong. Kalau ngomong, suaranya kenceng atau pelan ya? Wih, dan kayaknya dia tentara. Dia bawa tombak, perisai, bajunya baju zirah. Wow, hanya tentara yang kuat ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita tentang pertempuran melawan seorang tentara yang tinggi dan besar seperti tadi. Ya, tentara ini bukan di pihak kita. Kisahnya lo sebaca di Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 17. Begini ceritanya. Anak-anak kalian masih ingat kan siapa Daud itu? Daud itu anak dari Bapak Isai. Dia masih muda dan pekerjaannya menggembalakan kambing domba ayahnya. Pada suatu hari,
Bapak Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan bagi abang-abang Daud yang sedang berada di medan pertempuran. Abang-abang Daud ini tentara ya. Saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin memiliki seorang tentara yang tinggi besar, namanya Goliat. Goliat membawa pedang, tombak, dan dia memakai baju jirah yang berat. Goliat menantang orang Israel 1 lawan 1. Raja Saul dan orang Israel takut karena mereka pikir tidak ada orang yang sepadan yang cukup bisa melawan Goliat. Sampailah Daud di medan pertempuran. Di sana dia mendengar Goliat menantang orang Israel. Goliat berseru begini, saya taruh dulu ya. Sini katanya, kirim orang terbaikmu, kita tanding 1 lawan 1. Kalau aku kalah, maka kami akan jadi hambamu. Tapi kalau dia kalah, kalian semua jadi hamba kami, katanya gitu. Daud marah mendengarnya. Siapa orang ini? Berani-beraninya menghina barisan dari Allah yang hidup, katanya. Raja Saul mendengar hal ini. Dia memanggil Daud. Sini, katanya. Daud, kamu gak akan bisa lawan dia. Dia itu tentara terlatih. Kamu belum pernah kan jadi tentara? Lalu Daud bilang, benar Raja, hamba ini cuma seorang gembala. Tapi hamba selalu menjaga dan melindungi kambing domba hamba. Kalau ada singa atau beruang yang menyerang, hamba lawan. Dan Tuhan, dia bilang itu, Tuhan selalu melepaskan hamba dari cakar singa dan beruang. Tuhan juga pasti akan melepaskan hamba dari tangan orang ini. Katanya gitu dengan yakin. Lalu Raja Saul mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Daud tidak membawa tombak. Dia hanya membawa tongkatnya, bawa pengumban. Pengumban itu semacam ketapel. Dan 5 buah batu yang licin. Dia mendatangi Goliat. Goliat melihat Daud. Dia ketawa. Tentara kok bawa tongkat? Memangnya aku apa? Katanya. Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak perisai dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang penuh kuasa. Begitu katanya. Lalu Goliat mendatangi Daud. Daud berlari mendatangi Goliat juga. Dia ambil pengumbannya, dia taruh batu, lalu dia kena ke dahi Goliat. Goliat jatuh dan mati. Orang-orang Filistin terkejut melihat jagoannya kalah. Mereka lari ketakutan. Puji Tuhan. Sekarang semua orang tahu bahwa Allah menyertai Daud. Dan Daud percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah memberikan kepadanya semua yang ia butuhkan untuk melepaskan umat Allah dari musuh-musuh mereka. Ya anak-anak, Allah melakukan sesuatu yang sangat istimewa melalui Daud. Dia memakai Daud untuk melepaskan umatnya dari musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Dan lama setelah itu, Allah melakukan sesuatu yang bahkan jauh lebih istimewa lagi. Allah memberikan Yesus kepada kita umatnya untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkuasa atas dunia ini dan atas iblis musuh kita. Dia adalah Raja kita. Kita bersyukur untuk itu. Amin. Nah anak-anak, itu dia firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadi ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat percaya kepada Allah,
bahwa Allah akan menolong kita di masa-masa sulit. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ini sudah pernah waktu itu diambil dari kitab Yesaya. Lo bacakan dulu ya. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10b. Begini bunyinya. Sebab aku ini Allahmu. Ingatkan ya. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita hafalkan kembali ya. Yuk. Yesaya pasal 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, yuk sekali lagi. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bagus. Ya, mudah kan? Yuk, sekarang kita kembali puji Tuhan bersama Lose Sebi. Silakan Lose. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagus anak-anak, masih semangat ya? Ya, sekarang Lose punya 3 pertanyaan yang akan Lose berikan. Lose pengen lihat apakah kalian masih mengingat atau mengerti firman yang tadi kita dengar. Oke, pertanyaan Lose yang pertama. Apakah Daud percaya kepada Allah? Mudah jawabannya. Apa? Bagus. Ya, Daud percaya kepada Allah. Bagus. Oke, pertanyaan Lose yang kedua. Tadi Daud diceritakan mendatangi Goliat. Dia hanya membawa pengumban atau ketapel dengan batu. Dan ada satu lagi nih yang paling penting. Apa? Dengan apa Daud mendatangi Goliat? Ayo, ada yang ingat? Bagus. Dengan nama Tuhan yang penuh kuasa. Ya, itu dia jawabannya. Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan yang penuh kuasa. Oke, pertanyaan Lose yang ketiga atau yang terakhir. Kalau tadi Daud sudah dipanggil Allah dan dipakai untuk membebaskan umat Israel dari musuh mereka, yaitu bangsa Filistin dengan Goliatnya. Nah, siapakah yang Allah berikan kepada kita untuk membebaskan kita umatnya dari dosa kita? Siapa? Benar, Tuhan Yesus. Ya,
Tuhan Yesuslah yang sudah diberikan kepada kita untuk membebaskan kita dari dosa kita. Ya, bagus. Nah, kalian ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita di masa sulit. Ya, sekarang mari kita kembali puji Tuhan bersama Lose Sebi. Silakan Lose. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan tertib. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau selalu menolong kami. Sesulit apapun masalah kami, Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.